Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepirawan, saya aktivis peneleh Diksarnas Angkatan 6 di Jakarta tahun 2018. Tapi sebelum masuk ke Diksarnas, saya juga termasuk peserta PYVC 2 di Malang itu pada tahun 2018 juga, tapi beda bulan tuh karena ini masih insecure. Jadi saya juga masih pelan-pelan. Jadi kenapa saya ada di sini dan membuat video ini, karena saya pengen cerita aja, sharing-sharing tentang buku-buku yang pernah saya bacakan. Bukan bacakannya, tapi buku-buku yang pernah saya baca. Tepatnya ini belakang, tapi tidak semuanya. Saya akan masuk ke poin-poin pentingnya saja. Bagaimana menurut saya buku yang paling enak untuk dibedah itu yang mana, nanti akan kita bahas satu-satu di channel YouTube ini. Walaupun tidak rame, tapi insya Allah istiqomah. Jadi pada kesempatan pertama ini saya mencoba ingin menceritakan bagaimana sebuah buku yang utama karya Aji Dedi Mulawarman, atau yang biasa dipanggil Dr. Aji Dedi Mulawarman, merupakan dosen akuntansi Universitas Brawijaya. Nah, jadi nanti di sini saya di awalan ini akan menjelaskan. Jadi sebelum masuk ke bedah bukunya, saya ingin review dulu di bab 1, tapi subbab 1, karena nanti saya akan menjelaskannya per subbab, bukan per bab. Jadi ini sambil share screen aja. Jadi cek ya, ada suara. Jadi nanti saya mencoba belajar menceritakan lewat ebook. Nanti teman-teman bisa dapatkan ebook ini melalui penerbit Peneleh. Nanti ada buku elektronik yang utama. Nah, jadi di bab 1 ini tentang lahirnya Raja Tanpa Mahkota, Sang Raja Tanpa Mahkota. Dan nanti saya akan menjelaskan subbab dari ini. Jadi sebelum masuk ke babnya itu, saya keseluruhannya saya menjelaskan per subbabnya. Jadi di sini di awalan sebelum masuk sebab pertama itu, yang menarik dari Dr. Aji Dedi Mulawarman dalam menjelaskan lahirnya Sang Raja Tanpa Mahkota ini luar biasa ya teman-teman. Jujur waktu saya mendapatkan buku ini tahun 2018 itu edisi pertama setelah ikut PVC, itu merasa aneh. Kok buku awalannya, tapi ini jujur, ini buku sejarah tapi yang bentuk kerangka strukturnya itu seperti novel. Jadi menceritakan rasanya, menceritakan tahun-tahun perjalanannya dan lain-lain. Dan ini yang menarik, karena di awal ini itu menjelaskan tentang rasa seorang Pak Aji ini ingin mengungkapkan sebelum masuk ke lahirnya Pak Cokro pada tahun 1986 pada bulan Agustus. Jadi Pak Aji ini unik dan menarik, walaupun bagi orang yang jarang baca itu bakalan bingung ini kenapa seperti ini. Tapi yang menarik di sini bagaimana ada prolog yang mengesankan. Sebelum mengenal Pak Cokro dari lahirnya sampai dengan dewasa, Pak Aji menjelaskannya itu di bagian terpentingnya, bagaimana ketika Pak Cokro ini mengumandangkan Zilbestur atau kemandirian, atau dalam sekarang itu kemerdekaan. Nah, kok bisa Pak Cokro ini mengumandangkan kemerdekaan untuk pertama kali? Nah, nanti kita akan bedah per subbab sehingga kita paham bagaimana itu bisa terjadi. Jadi dijelaskan di sini pada hari Ahad tanggal 18 Juni 1916 sekitar sekitar pukul 8:30 pagi pada Kongres
Kongres Nasional. Kongres Nasional itu dengan pakaian rapi, terus Mbak Cokro berpidato. Suanu yang di sini ini pada waktu itu Pak Cokro berumur 34 tahun, itu masih dalam seorang laki-laki yang sangat muda. Kenapa muda? Karena semangatnya itu bisa terpancarkan dan sehingga bisa mentransfer atau menular semangat itu kepada para pendengar. Buktinya apa? Dengan kalimat pada pidato pembukaannya. Itu ketika kongres terhormat ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya, bagi Pak Cokro, bahwa pada saat ini berkat rahmat Allah, saya dapat memimpin rapat besar ini yang dihadiri oleh para pejabat terbuka, saudara-saudara yang tercinta, wakil-wakil dan lokal SI dari berbagai daerah, serta tuan-tuan dan saudara-saudara lainnya yang semuanya hadir di sini atas nama CSI. Dengan ini, sebentar. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang dan assalamualaikum. Nah, kok bisa? Dan katanya pada tahun 1908 itu kan ada yang namanya pergerakan Budi Utomo. Kok bisa seorang SI, ini kan CSI ya. Sebelum CS ini ada yang namanya SI, dan sebelum SI ini ada yang namanya SDI. Nah, kenapa kok dari SDI ke SI terus masuk ke CSI, nanti akan dijelaskan pada part-part berikutnya. Tapi yang di sini yang menarik adalah kongres ini, kongres gitu. Nasional lagi. Nah, di sini ada kata nasional, kongres nasional. Sedangkan katanya ada pergerakan yang namanya Budi Utomo pada 1908. Nanti ada penjelasannya di alinea berikutnya. Nama ini tidaklah sekali-kali menunjukkan keangkuhan kaum SI ataupun menunjukkan tajamnya pikiran dan luasnya pemandangan pemimpin-pemimpin kongres. Ini kalimat pembuka. Dia seakan-akan mengajak kita untuk berpikir, orang hebat tapi kok dikata dia sangat rendah hati, atau Pak Cokro pun sangat rendah hati untuk menyebutkan bahwa kongres ini walaupun besar tapi sebenarnya itu bukan menjadi keunggulan ataupun kesombongan dari anggota-anggota SI, karena dari anggota SI ataupun orang yang bergerak di dalam SI ini sadar bahwa nama SI ini tidak akan besar kalau tidak ada orang-orang yang di dalamnya untuk menghidupkan. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan, suatu pernyataan yang menjelaskan bahwa ya sebenarnya organisasi sebesar apapun itu tidak akan bisa dianggap besar dan hidup kalau memang tidak ada yang menghidupi dan membesarkannya. Yang pelajaran yang kita bisa ambil. Begitupun dengan organisasi setelah SI. Bagi saya organisasi tertua nasional itu ya ini SI. Nanti bisa dilacak dari tahun-tahun berdirinya sebuah organisasi massa yang ada di Indonesia. Usaha yang pertama-tama buat membantu supaya Hindia lekas dapat pemerintahan Silvestur. Jadi namanya itu pada waktu itu kan tahun 1916 itu belum ada yang namanya Indonesia. Masih yang namanya sebuah benua bernama Hindia dari kumpulan beberapa pulau yang itu masih dinamakan Hindia. Makanya kenapa Hindia itu masih dicap sebagai bagian dari Belanda. Kenapa Indonesia itu muncul ya? Karena kita itu merdeka ya seutuhnya, Silvestur yang seutuhnya. Makanya tidak ada lagi embel-embel tentang Belanda itu sendiri. Mengupayakan untuk Silvestur. Mungkin pada tahun-tahun 1916 itu belum ada maksudnya konsep
merdeka itu seperti apa sih? Yang ada Jalbestur itu merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, kemandirian. Kenapa Pak Cokro ini menggunakan kata Jalbestur? Karena kata Jalbestur ini penting untuk menandakan bahwa orang Belanda harus tahu juga bahwa kita itu perlu yang namanya merdeka, bebas dari belenggu-belenggu penjajahan apapun itu yang namanya, sehingga perlu yang namanya bahasa yang harus dipahami oleh orang luar negeri. Contohnya sekarang kan kita pakai bahasa Inggris itu kan, kebanyakan anak zaman sekarang itu menggunakan bahasa Inggris hanya untuk gaya-gayaan. Sebenarnya itu sebagai bentuk bahasa bagaimana kita bangsa Indonesia itu harus bisa dikatakan hebat. Itu ya caranya salah satunya itu mengenalkannya dengan bahasa internasional. Begitu pun ini dengan Pak Cokro. Begitu suaranya Pak Cokro itu sangat menggelegar gitu. Bagaimana Jalbestur atau kemandirian bangsa ini harus ditegakkan dalam waktu-waktu yang seperti itu. Itu posisinya itu ada di Jalan Afrika, Asia Afrika yang ada di Bandung waktu itu ketika kongres pertama ini, dan Pak Cokro langsung mengumandangkan Jalbestur itu. Tapi setelah berbagai kalimat tersebar dan terbundung ke seluruh audiens, maka sampailah kalimat kunci menggelegar sembari mengangkat jari telunjuk tangan kanan ke arah puluhan ribu massa memenuhi seluruh lapangan laki-laki tersebut. Nah, di sini yang menjadi tantangan kita untuk bersabar mengenal siapa sih laki-laki yang ini mengumandangkan, itu sangat kentara yang ingin diceritakan oleh Pak Haji Dedi Munarman. Berarti Pak Haji ini ingin menemukan bagaimana proses si pembaca ini harus bersabar untuk menemukan nama laki-laki ini. Nah, baru setelah ini dikatakan di ininya baru bersuara apa yang namanya, sebentar. Ini kan di sini masih laki-laki. Nah, ini setelah ditandai dengan kalimat kunci, barulah di sini disebut bahwa laki-laki itu adalah Cokro Aminoto. Ini yang menjadi sangat menarik, bagaimana ketelatenan penulis ini mengajak kita untuk bersabar, mengenal siapa sih sosok laki-laki ini. Dan kalimat yang menarik, kalau kalimat kunci yang menarik ketika kongres tersebut diadakan itulah, orang semakin lama semakin merasakan. Ini merasakan bahwa tidak pantas lagi Hindia diperintah oleh negeri Belanda, bagaikan tuan tanah yang menguasai tanah-tanahnya, tidak pada tempatnya menganggap Hindia sebagai seekor sapi perahan yang hanya diberi makan demi susunya. Tidaklah pantas untuk menganggap negeri ini sebagai tempat di mana orang berdatangan hanya untuk memperoleh keuntungan, dan sekarang sudah tidak pada tempatnya lagi bahwa penduduknya, terutama anak negerinya sendiri, tidak mempunyai hak untuk berbicara dalam soal-soal pemerintahan yang mengatur nasib mereka. Jadi di sini kita itu kalimat kunci ini sangat menarik, karena di sini ini Pak Cokro menggugah kesadaran kita melalui bahwa tanah yang bagian tuan tanah menguasai, bagaikan tuan tanah yang menguasai tanahnya sendiri, tanah-tanahnya. Jadi Belanda ini seakan-akan ya tanah Indonesia ini tanah mereka, padahal kan siapa sih Belanda itu sendiri, dan siapa sih sebenarnya orang Indonesia itu sendiri, orang India itu sendiri pada waktu itu. Dan ini harus segera disadarkan, makanya kalimat ini penting untuk disampaikan. Dan sebenarnya kalau kita kalau kita kontekstualkan pada saat ini sebenarnya masih relevan gitu. Teman-teman merasa nggak sih ketika ya kejadian-kejadian yang masa lalu itu, ketika zamannya Pak Cokro dengan zaman sekarang itu sebenarnya masih sering terjadi, cuma kadang sekarang itu kan karena masifnya informasi itu jadi seakan-akan ada sebuah konflik, ada sebuah dinamika yang harus yang sebagai penengah untuk menutupi bahwa tidak ada kejadian yang memang itu ya memang baik-baik saja gitu, harusnya baik-baik saja, makanya ada dinamika seperti itu. Ya, itulah
saking bebasnya informasi kita itu kadang kita tidak tahu dan tidak bisa menerima informasi mana sih yang sebenarnya benar gitu, dan informasi mana yang sebenarnya ini hanyalah sebagai pemanis untuk memperbaiki kesalahan menuju kebenaran yang dicitrakan gitu. Baik, itulah bagaimana Pak Cokro, terus Pak Aji juga memperkenalkan Pak Cokro itu tidak langsung dengan, biasanya kan kalau di dalam novel ataupun di dalam sebuah buku sejarah itu kan langsung. Ini menceritakan tokoh siapa sih, langsung pada bab 1 itu menjelaskan kronologi bagaimana lahirnya si tokoh ini dan lainnya sebagainya, bla 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 gitu kan. Tapi di sini tidak, kita ditutup untuk belajar bersabar untuk menemukan itu. Baik, terus kemudian ya begitulah kira-kira. Nah ini yang menjadi jadi Pak Haji ini memperkenalkan bahwa memang SI ini adalah sebuah organisasi terbesar, gitu. Dengan ya harus ada bukti empiris bagaimana SI ini benar-benar besar, bagaimana dia menciptakan sebuah pergerakan anggota itu dengan jelas. Pak Haji ini ingin menjelaskan seperti itu, bahwa penyadaran Jalbasri itu benar-benar nyata dan kita pernah melakukan itu, tapi karena kadang gini, sejarah itu akan ditutupi bagi pemegang kekuasaan itu yang kuat. Nah ini yang menjadi kita kadang kurang informasi mengenai sejarah kita sendiri gitu, kadang ditutup-tutupi juga gitu, apa sih ya nggak tahu juga itu, wallahu a'lam juga sih. Tapi bagi saya pasti sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya batang itu ditutupi ataupun mayat itu ditutupi serapat-rapatnya, tapi nanti tercium juga baunya gitu pada suatu saat, kapanpun itu mesti akan begitupun sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan pasti jatuh juga gitu. Nah ini anggotanya itu dari tahun 1912 ketika Pak Cokro itu baru masuk SDI yang dulu namanya itu SDI, itu baru 2000 ketika Pak Cokro masuk langsung naik. Perbedaan dari Juni ke Agustus ini sangat signifikan gitu. Kita bisa lihat sendiri datanya di sini. Apalagi ketika setiap tahun dari tahun ke tahun sampai 1916 sendiri itu kan udah 800.000 sampai dengan 1919, Masya Allah gitu kan. Nah ini yang jadi kenapa kok itu menjadi sebuah kongres nasional pertama. Harusnya kan ada Budi Utomo gitu pada 1908. Nah ini jadi penggunaan kata Nusantara pada Kongres Nasional Sentra Syarikat Islam sebenarnya juga merupakan semangat yang berbeda dengan organisasi gerakan yang lain. Misalnya berbasis kedaerahan Jawa dan Madura. Oh jadi ternyata Budi Utomo itu sebenarnya masih berbasis kedaerahan, maksudnya dia masih hanya untuk bagi kalangan kaum terpelajar yang di Jawa dan Madura. Jadi daerah-daerah lain kayak Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ambon, dan Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Papua itu belum ada. Jadi dia masih kedaerahan. Dia hanya berbasis kepada Jawa dan Madura. Ini yang benar-benar menjadi unik ini, ketika Pak Cokro membawa SI melewati batas-batas kedaerahan, maka sifat nasionalisnya itu muncul. Dan nasionalisme Pak Cokro ini tidak diragukan lagi, saudara-saudara atau teman-teman sekalian. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan ketika Pak Cokro naik haji. Pak Cokro ini kan mempunyai gelar bangsawan sebenarnya, Raden Mas Cokro Aminoto gitu. Tapi ketika Umar Said Cokronya, tetapi ketika beliau sadar bahwa sifat atau sikap nasionalisme itu harus memang segera dicontohkan
Dan ini benar-benar terjadi kepada Pak Cokro. Beliau membuang gelar Raden Masnya itu dan hanya menggunakan gelar haji. Gelar haji itu kan gelar yang lebih menunjukkan universalitas dan kemusliman sekaligus simbol perlawanan terhadap dominasi Belanda saat itu. Jadi memang Belanda ini orangnya licik dan hebat. Bagaimana mendrive sebuah dinamika itu, status sosial itu harus ada dan memang harus dibuat ada untuk menyuburkan gerakan-gerakan yang menuju manusia yang antroposentrisme begitu. Jadi di awalan ini, sebelum mengenal Pak Cokro lebih dalam, bagaimana Pak Cokro itu dilahirkan dan lain sebagainya. Jadi Pak Aji Dadi Mulawarman ini atau Dr. Aji Dadi Mulawarman ini memperkenalkan bagaimana proses berpikir Pak Cokro ini ada mengalami suatu perubahan. Jadi tidak signifikan dan tidak rata gitu. Ada yang namanya fluktuasi pemikiran. Tergantung bagaimana seseorang itu bisa beradaptasi dengan realitas dan buku bacaan yang diserapnya gitu. Jadi awal mulanya pergerakan atau genderang perlawanan fase baru ini setelah ditabu itu, beliau awalnya adalah radikal humanis. Jadi cara berpikirnya Pak Cokro ini masih radikal humanis. Baru ketika itu nanti berubah jadi strukturalis revolusioner, berubah jadi radikal humanis menjadi revolusioner. Tapi pada akhirnya pun Pak Cokro menyadari bahwa tingkat tertinggi untuk memperjuangkan sesuatu itu ya harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Makanya ketika setelah beliau berangkat haji terus datang ke Indonesia dan menanggalkan gelar bangsawannya, Pak Cokro ini langsung menulis sebuah buku Tarikh Agama Islam dan memeriksai alam kebenaran. Di sini merupakan karya magnum opus atau puncak pemikiran dari seorang Pak Cokro itu sendiri. Gitu. Menarik memang. Buku ini wajib dibaca untuk aktivis peneleh sendiri karena ini buku bagaimana cara melihat pergerakan Pak Cokro itu pun tidak menutup kemungkinan bagi semua kalangan pun wajib membaca buku ini. Jadi buku ini universal, tidak hanya untuk kalangan sendiri tapi untuk semua orang yang ingin mengenal siapa sih sosok Pak Cokro itu sebenarnya, sehingga bisa menciptakan sebuah gelombang-gelombang perubahan. Begitupun Soekarno ada kaitannya dengan Pak Cokro, dengan Buya Hamka. Buya Hamka pun ada keterkaitan dengan Pak Cokro. Terus Agus Salim, terus siapa lagi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, terus siapa lagi, Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Itu ada ketersangkut pautan antara semua elemen ini bergerak bersama dengan satu kesatuan ingin menjelebesturkan bangsa ini. Baik, langsung selanjutnya. Jadi dari radikal revolusioner itulah kemudian membawa harum nama Pak Cokro. Kan dulu yang ini yang namanya Heru Cokro atau Ratu Adil, ada kan sebuah paham yang memang mengindikasikan bahwa di setiap zaman ketika ada proses kezoliman yang terlalu dalam itu muncul yang namanya Ratu Adil. Ini sebutan ini muncul pada saat Jayabaya, Raja Jayabaya dari Kediri itu sekitar tahun 1135 sampai 1157 ini.
pada saat terjadi gonjang-ganjing sebuah negeri porak-poranda dijadikan dengan penindasan itu, maka akan muncul sosok adil. Nah, apakah relevansinya di tahun yang sekarang ini akan muncul sosok Ratu Adil juga, karena mengingat bahwa terjadi penindasan di mana-mana tanpa harus diceritakan pun teman-teman bisa merasakannya sendiri. Coba kita lihat di lingkungan sekitar lah, bagaimana kesenjangan pemikiran itu ada, bagaimana kesenjangan materi itu ada, bagaimana pemerintahan itu malah tidak menganggap peduli tentang kesejahteraan rakyatnya. Katanya wakil rakyat, tapi ya hanya mewakilkan. Ketika para anggotanya para rakyat pengen mobil mewah, ya udah diwakilkan. Wakil rakyatnya mewakilkan membelikan mobil mewah untuk dirinya dan diceritakan gitu. Nah, itu pun sudah terjadi. Apakah memang tahun ini akan muncul sosok Ratu Adil? Kita nggak tahu, Allah alam, karena ini perjalanan proses manusia menemukan jati dirinya itu ya harus kembali lagi, harus mengenal Tuhannya. Nah, ketika sosok Ratu Adil ini sebenarnya mau tidak mau dan harus tidak harus itu harus mengenal Tuhan. Ya, makanya di sini begitu Pak Cokro gitu, melalui perjalanan yang panjang untuk mengenal dirinya, bagaimana mengenal Tuhannya dan lain sebagainya. Begitupun ketika harus memilih antara jenjang karirnya di pemerintahan Hindia Belanda ataukah memilih untuk memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Pak Cokro ini sudah mengaksikannya, tidak hanya omong kosong, banyak sekali omong kosong di tahun-tahun seperti ini. Relevansi di konteks tahun ini banyak sekali para intelek ini, bukan banyak ya, banyak ya inilah beberapa, tapi ini yang saya rasakan selama saya melakukan kaderisasi di Penilai dan bertemu dengan orang-orang yang berbagai ini tokoh-tokoh politik di kampusnya dan lain-lain. Itu banyak terjadi omong kosong di mana-mana. Dan ini tidak semestinya omong kosong itu disuburkan. Ya, harusnya kita mencontoh Pak Cokro ini, harus mengaksikan. Aksi pun tidak hanya cukup dengan aksi saja, tapi harus ada konsep-konsep yang harus terstruktur. Makanya ketika itu ini radikal dan revolusioner, sentuhan radikal dan revolusioner muncul, strukturalis revolusioner, sampai kan ditulis oleh Corver di dalam satu buku khusus bahwa Ratu Adil sebagai judulnya, Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil. Ini nggak tahu gitu, kita ini akan seperti apa. Nah, pada halaman ini baru kelahiran genesis Pak Cokro itu baru diceritakan. Nah, yang ini, yang uniknya di buku JO ini, dia tuh bukan hanya buku sejarah, tapi sebuah semi novel juga. Bisa dikatakan novel juga, tergantung bagaimana cara kita memahaminya gitu. Kita membaca ini dalam hati yang sabar atau hati yang tergesa-gesa. Kita akan kelihatan buku, kalau yang menggunakan hati yang tergesa-gesa, buku ini merupakan buku yang boring. Tapi ketika menggunakan hati yang apa ya legowo lah, udah baca, detailkan, maka akan menemukan makna-makna yang tersimpan yang ditulis oleh Pak Haji Dedi Mula Warman itu sendiri. Bahkan ini ya, dari gerakan Ratu Adil tadi, jadi ketika itu ada kongres ada kegiatan ataupun agenda itu di Situbondo yang dihadiri oleh 20.000. Jadi kan itu Pak Cokro itu tidak datang waktu itu di Situbondo dan hanya dihadiri oleh temannya, misalkan kayak Abdul Muiz ataupun Agus Salim, dan itu anggota itu jadi kecewa, malah bilang bahwa tidak apalah, Anda kan patihnya. Jadi ini milenialisme yang dibawa oleh bangsa Eropa dan milenialisme yang diyakini oleh bangsa Nusantara itu beda, sangat beda sekali. Antara kalau milenialisme
politik modern yang berbeda. Ala Pak Cokro ini merupakan pemujaan terhadap tokoh politik sebagai representasi gerakan protes masyarakat di bawah kolonialisme Belanda. Bahkan kekuasaan itu kemudian mewujud lebih lanjut dalam dinasti politik kelanjutan alas pentosan berlebihan pada zaman SI. Berlanjut itu yang nantinya meruntuhkan SI secara deklinatif. Jadi ya walaupun bagaimanapun milenarisme itu, yang namanya milenarisme itu ya tidak baik. Terlalu mengagung-agungkan satu tokoh yang itu ya tidak baik, karena apa ya, tokoh itu ya punya karakternya masing-masing. Setiap orang kan punya warna dalam kehidupannya dan punya proses konsepnya masing-masing. Jadi apapun bentuknya milenarisme itu tidak baik, jangan dicontoh. Kita itu harus menggunakan prinsip bahwa tidak apa ya, kita harus percaya diri karena Allah juga sudah menjanjikan kan bahwa manusia itu kan khalifah. Khalifah itu kan harusnya percaya diri. Kalau di dalam akhlak aktivis penilai itu ya harus jujur, bertanggung jawab, berani mengungkapkan pendapat, berani takwa, tidak lupa juga di situ bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu ya, harus dibentuk. Jadi di aktivis penilai ini kita tidak diajarkan untuk menjadi seorang yang milenarisme, tapi kita diajarkan bagaimana menjadi insan-insan kamil. Kalau dalam ini kan kalau di buku JO ini kan tidak apa ya, selama dalam perjalanan Pak Cokro itu tidak apa kurang menemukan kata insan kamil, karena kata insan kamil itu akan muncul ketika di karyanya Pak Cokro tentang memeriksa alam kebenaran. Jadi insan kamil itu kan bahasa langit, tapi ketika diturunkan atau diaksikan itu menjadi namanya prawirang jurid. Nah disitulah Pak Cokro mulai sadar bahwa penokohan yang berlebihan terhadap dirinya Pak Cokro sendiri itu tidak baik, dan itu yang Pak Cokro sering merenung, kok bisa SI itu bisa pecah. Nah, kenapa bisa pecah, nanti kita akan menemukan jawabannya di subbab-subbab berikutnya. Jadi kita pantengin saja. Cukup dulu untuk subbab 1 ini tentang bagaimana Pak Haji Dedi ini menerangkan dari awal, dari awal, bahkan Pak Haji Dedi ini mengajak kita. Jadi sebelum proses terjadinya manusia itu ya, ada tanda-tanda yang memang harus kita kenali. Sebelum lahirnya manusia juga harus kita kenali. Bagaimana manusia lahir itu kan kita tahu dari kebiasaan atau tabiat, jadi bapak ibunya sendiri, dari struktur alam. Jadi di sini tidak ada yang namanya antroposentrisme. Tidak ada manusia itu menjadi manusia yang paling unggul dan yang bisa memanfaatkan semua yang ada di dalam alam ini. Ternyata begitu, itu saling terkoneksi. Apalagi kita kan tercipta dari intisari dari tanah. Nah ini yang menjadi penting. Sebenarnya kita itu sedang berinteraksi setiap hari itu dengan alam ini. Makanya kenapa Pak Haji Dedi ini bagi saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa sebelum lahirnya Pak Cokro itu ada yang namanya harus diceritakan, harus mengenali kejadian sebelum terciptanya Pak Cokro ataupun kehidupan. Mungkin itu saja. Baik, untuk bagi teman-teman yang ini ingin bertanya dan lain-lain sebagainya, mungkin di kolom komentar saja gitu. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun kata-kata yang memang salah gitu. Saya sendiri juga di sini masih belajar bagaimana kita itu kan manusia itu kan tadi, saya kayak Pak Cokro kan itu proses berpikirnya itu kan tidak langsung mewujud, tapi ada proses untuk menemukan cara berpikir sama dengan saya. Saya mencoba ingin mengajak diri saya untuk bisa berdialog dengan teman-teman sekalian, bagaimana saya juga ingin menceritakan buku apa saja yang saya baca gitu, dari pandangan perspektif saya. Kalaupun ada yang tidak setuju ya enggak apa-apa, ya namanya manusia belajar. Kalaupun ada yang pengen ngasih masukan ya enggak apa-apa, saya juga manusia biasa yang perlu masukan dan saran dari teman-teman semua. Oke, saya rasa cukup.
Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan di sebab berikutnya.